Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah banyak terjadi di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, terutama yaitu kaum Nahdiyin, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka ini mengamalkan tradisi Maulid, tradisi yang ini sudah sejak lama diamalkan oleh warga umat Islam, terutama warga Nahdiyin. Ini mengamalkan tradisi Maulid atau peringatan Maulid ini banyak yang mengutip dengan menggunakan hadis palsu. Nah, ini tidak jarang, bahkan mungkin sering para pendakwah, para dai, mungkin juga para kiai yang tanpa sadar mereka mengutip hadis palsu yang tidak ada asal muasalnya dari Rasulullah SAW untuk melegalkan yaitu tradisi Maulid. Di antaranya hadis yang sering dikutip atau dipakai bagi warga Nahdlatul Ulama yang melakukan tradisi Maulid menggunakan hadis palsu. Di antaranya, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ini hadis palsu. Man azama maulidi, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an, niscaya aku akan memberikan syafaat lahu kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini yang termasuk hadis palsu. Ya, kemudian ada hadis yang lain, ini lanjutannya atau dalam redaksi yang lain, waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Waman anfaqa, dan barang siapa mendermakan fi maulidi dirhaman, satu dirham fi maulidi, dalam menghormati hari kelahiranku, faka'an nama, maka seakan-akan anfaqo jabalan, dia telah mendermakan satu gunung emas, min zahabin, satu gunung emas, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini ternyata penelitian para ahli hadis, ini ternyata tidak ditemukan hadis yang demikian. Ya, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak di bulan Maulid. Nah, bahkan kita tahu dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya siapa saja orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka dia diancam akan ditempatkan di dalam neraka. Ya, ini hadis sahih dari riwayat Bukhari tentang ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang mengatasnamakan Rasulullah padahal itu tidak bersumber dari Rasulullah. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atasku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, hendaklah dia bersiap-siap, ya, maq'adahu, mendapatkan tempat duduknya, minan nar, dia akan ditempatkan ke api neraka. Ya, ini tentang ancaman siapa saja yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Apalagi yang jelas-jelas itu adalah tahu bahwasanya itu adalah perkataan dusta.
Ya, dan itu tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. Kemudian juga ditambah perkataan-perkataan lain yang ini juga tidak ada asalnya. Ya, misalnya perkataan dari Imam Sayyidina Abu Bakar misalnya. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini juga banyak beredar perkataan yang seperti ini. Barang siapa yang membelanjakan 1 dirham uang emas untuk keperluan mengadakan pembacaan maulid Nabi, maka ia akan menjadi temanku di surga. Ya, kemudian perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Kemudian beredar juga perkataan dari Ali bin Abi Thalib, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minal dunya illa bil iman. Barang siapa yang memuliakan atau memperingati kelahiran Nabi, apabila ia pergi meninggalkan dunia, ia pergi dengan membawa iman. Nah, qaul sahabat ini, perkataan para sahabat ini, ternyata kalau kita telusuri, maka tidak ada asal muasalnya. Karena kita tahu tradisi maulid di masa Rasulullah, kemudian generasi sahabat ini belum ada. Tentu tidak akan mungkin ada anjuran dari para sahabat Nabi untuk mengagungkan atau melakukan tradisi maulid di masa sahabat. Namun juga perlu kita ketahui bahwasanya tradisi maulid ini tentu amalan yang sangat baik, tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentu banyak para ulama kita yang memiliki hujah yang kuat, hujah yang kokoh tentang pentingnya kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada masalah dengan peringatan maulid Nabi, ya, karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Dibacakan Al-Quran, ada tausiah agama atau talabul ilmi, kemudian dibacakan salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian juga orang berinfak, kemudian juga diiringi dengan doa. Tentu ini bukanlah bertentangan dengan syariat Islam. Tentu banyak ulama yang sangat mendukung tentang tradisi maulid Nabi. Ya, ada banyak fatwa para ulama tentang perlunya mengadakan maulid Nabi. Bahkan para ulama pun tentunya mencari dalilnya, dalil yang sahih tentunya, bukan dalil yang palsu, tentang pentingnya kita melakukan tradisi maulid Nabi. Tentu kita semuanya, para da'i aswaja, para da'i atau penceramah warga Nahdliyin, hendaknya untuk menghindari dalam mengutip riwayat-riwayat yang palsu, terutama hadis palsu. Tapi bagi orang yang tidak tahu bahwasanya itu hadis palsu, tentu akan dimaafkan. Ya, tentu Allah akan memaafkan. Tapi juga kita perlunya untuk menambah ilmu, membekali dengan keilmuan, terutama perangkat pengetahuan tentang ilmu hadis, sehingga setiap dai, terutama dai dari warga Nahdlatul Ulama, mengetahui mana dalil hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Tentunya kita akan mengambil, mencari riwayat atau hadis yang sahih atau dalil Al-Quran yang benar, ya, tidak terus-menerus membiasakan mencari atau menggunakan hadis yang palsu untuk berhujjah. Selagi memang ada dalil yang sahih, kenapa kemudian mengutip atau mengambil dalil yang palsu? Tentu kita semuanya berkeinginan untuk menjaga kemurnian Islam, jangan sampai membela amalan-amalan kaum ahlu sunnah wal jamaah, amalan warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, dengan mengutip atau bersumber dari riwayat yang palsu. Tentunya ada banyak sumber-sumber atau riwayat yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai hujah atau dalil dalam memperingati maulid Nabi. Ya. Mana sumbernya? Dalam Al-Quran misalnya tentang perlunya kita mengadakan acara maulid Nabi. Misalnya dalam surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya pentingnya Rasulullah, baginda Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau tidak ada Rasulullah, tentu kita dalam keadaan jahiliyah, tidak mengenal syariat Islam. Ya, tentu kita semuanya akan celaka, tidak akan mendapatkan hidayah adanya Islam tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian dalam surat Al-Hajj misalnya ayat 32 disebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu timbul dalam ketakwaan hati. Ya, di antaranya syiar Allah adalah dengan kita mengadakan syiar Maulid Nabi, dengan dirangkai berbagai macam acara terserah, pembacaan misalnya kitab Maulid, pembacaan sholawat, kemudian pembacaan sirah Nabawi, atau dikemas dalam acara yaitu Maulid Nabi, peringatan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada banyak dalil yang bisa kita ambil, baik itu di dalam Al-Quran maupun tentang hadis, dengan kita mengingkari atau dengan kita menjauhi dengan mengutip hadis-hadis yang palsu. Insya Allah yang demikian akan lebih selamat. Ya, jadi tidak jadi problem atau permasalahan. Jadi yang menjadi kontroversi bukan peringatan Maulid Nabinya, tapi ada sebagian para dai atau pendakwah yang mereka terus-menerus mengamalkan atau mengambil hadis yang palsu sebagai hujah. Ini yang perlu kita hindari. Ya, termasuk diantaranya hadis yang sahih yang bisa kita jadikan hujah adalah dengan kita mentradisikan Maulid Nabi. Karena membuat tradisi yang baik ini sangat penting, bahkan ini sangat dianjurkan oleh agama. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'." Paman siapa yang memulai dalam Islam sebuah perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya itu, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun pahala yang mereka dapatkan. Nah, ini tentang pentingnya kita membuat sebuah tradisi, walaupun itu tradisi yang baru, selagi itu tradisi yang baik, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tentu ada legitimasinya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan syarat tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat memperingati Maulid, yaitu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua sunnah Rasulullah, bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak keturunan kita semuanya mencintai Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.